Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video awal tadi teman-teman menyaksikan bagaimana kondisi air akuarium ikan mas koki saya dalam keadaan jernih, bersih, dan juga kristal clear ya teman-teman, dan layak untuk ikan-ikan mas koki. Jadi untuk menciptakan air akuarium yang bersih, jernih, dan juga sehat untuk ikan mas koki itu ada beberapa faktor yang saya terapkan. Alhamdulillah di 2 tahun belakangan ini akuarium ikan mas koki saya itu kejernihan airnya itu bisa bertahan sampai dengan 2 minggu teman-teman. Kalau lebih dari 2 minggu itu namanya menyiksa ikan ya, walaupun airnya jernih tapi kondisi air itu tidak layak untuk ikan mas koki. Jadi untuk mempertahankan kejernihan, kebersihan, dan juga kesehatan air ikan mas koki itu kita harus menerapkan 4 faktor ini ya. Yang pertama itu adalah sumber air. Jadi kalau kita di rumah kita itu kondisi airnya itu kurang baik ya, tidak jernih ataupun berkabut, teman-teman harus filter dulu airnya, dibersihkan dulu ya, difilter menggunakan filter akuarium ataupun menggunakan filter air ya, penjernih air. Kemudian barulah kita gunakan air tersebut untuk mengisi air akuarium ataupun mengganti air akuarium ikan mas koki kita. Nah itu faktor yang pertama ya. Kalau misalnya kondisi air di rumah kita itu bagus ya, seperti saya ini menggunakan air sumur, dari sumur langsung saya sedot langsung masuk ke akuarium, karena saya tahu air sumur saya itu jernih sekali, bersih, dan juga tidak berbau. Jadi langsung saya masukkan ke akuarium ketika setelah selesai dikuras akuariumnya. Kemudian yang kedua teman-teman adalah media filter yang kita gunakan di akuarium ikan mas koki kita. Jadi penggunaan media filter di akuarium ikan mas koki itu sangat penting sekali teman-teman ya, karena media filter itu menyaring kotoran dan juga membuat air kita itu bersih, sehat untuk ikan mas koki kita. Yang pertama yaitu penggunaan media filter ini tidak harus menggunakan media filter yang bagus ya, yang mahal, tergantung dari budget kita ataupun keuangan kita untuk membeli media filter. Seperti saya, akuarium yang di belakang ini menggunakan media filter cuma 2 teman-teman, bioring dan juga untuk biologisnya bioring dan batu apung teman-teman, karena di tempat saya ini banyak sekali batu apung ya dijual di toko akuarium yang harganya cukup murah dan bisa saya manfaatkan untuk media filter akuarium ikan mas koki saya. Kemudian untuk mekanis teman-teman, mekanis itu saya sarankan jangan cuma 1 lapis teman-teman, usahakan itu berlapis ya, dari yang agak sedikit jarang, kemudian agak sedikit rapat, kemudian yang paling rapat, seperti menggunakan jaring nelayan, kemudian busa biofoam, baru terakhirnya itu kapas putih ataupun 4 lapis ya. Kalau saya itu jaring nelayan, kemudian biofoam, kapas hijau atau grand wall, kemudian kapas putih. Jangan dibalik ya, di bagian atas dulu menggunakan kapas putih. Itu biasanya dalam waktu 1 minggu itu filternya bisa mampet. Dan juga kalau yang seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan yang paling jarang dulu baru yang rapat, seperti jaring nelayan, busa biofoam, busa grand wall, baru kapas putih, itu menghemat pengeluaran kapas putih. Jadi kapas putihnya itu tidak terlalu kotor dan juga tidak menyumbat filter mekanis kita. Jadi untuk filter biologis itu teman-teman, kalau misalnya ada budget yang lebih, boleh menggunakan media filter yang premium. Perbedaan media filter premium dengan yang biasa-biasa saja ya, yang seperti batu apung dan lain sebagainya, itu kalau media filter yang premium itu bisa rumah bakterinya lebih banyak teman-teman. Jadi satu media misalnya bisa menampung ratusan bakteri baik ya, dibandingkan media filter biologis yang biasa-biasa saja. Jadi media filter ini penggunaannya harus tepat ya, sesuai dengan akuariumnya. Kalau misalnya kita punya akuarium 60 cm, kita bisa menggunakan top filter yang standar, yang warna hitam itu, yang ukuran paling besar ya, yang jumbo. Jadi media filternya bisa agak sedikit banyak ya. Kemudian kalaupun kita punya budget lebih, kita bisa menggunakan top filter talang.
Jadi sebaiknya kalau yang paling bagus itu menggunakan sun filter, tapi biasanya sun filter itu digunakan di akuarium yang ukuran di atas 1 meter teman-teman. Jadi kalau misalnya di bawah 1 meter bisa menggunakan opsi top filter talang, top filter kaca, top filter standar yang warna hitam, tapi yang jumbo ya, jangan yang kecil ya. Jadi takutnya kalau yang kecil nanti media filternya itu tidak banyak yang bisa ditampung. Jadi media filter itu salah satu faktor ya yang bisa membuat air akuarium kita itu kristal clear, bersih, sehat untuk ikan mas koki. Jadi maksimalkanlah penggunaan media filter di akuarium kita. Kalau misalnya kita sudah paham nih bagaimana menyusun media filter yang baik dan benar, dan juga memaksimalkan filter di akuarium kita, maka yang terjadi adalah akuarium kita kejernihannya itu bisa bertahan teman-teman. Seperti akuarium yang ada di belakang ini ya, saya menggunakan top filter kaca ya yang ukuran 125 cm. Namun saya rasa ini kurang maksimal teman-teman. Jadi saya modifikasi ya, saya kasih box filter tambahan di atas ya, jadi filternya 2 tingkat. Kemudian khusus yang bawah itu yang 125 cm nya itu saya isi media filter full biologi semua teman-teman. Jadi yang 1 tingkat atas itu full mekanis. Bahkan saat ini teman-teman saya menambahkan lagi filter terbuat dari toples. Jadi yang filter dari toples itu menggunakan pompa yang lain teman-teman. Jadi lebih maksimal lagi supaya kebersihan, kejernihan itu dapat bertahan lebih lama teman-teman di akuarium ikan mas koki saya yang 150 cm ini. Kemudian faktor yang ketiga yang membuat air akuarium kita itu bersih, sehat dan juga kristal clear, yaitu populasi ikan yang kita pelihara di akuarium. Jadi untuk memelihara ikan mas koki di akuarium agar airnya bertahan tetap jernih, itu kita harus memperhatikan berapa ekor ikan yang kita pelihara. Untuk ikan mas koki yang bisa sampai jumbo itu membutuhkan air antara 30 liter sampai 50 liter per satu ikan teman-teman. Jadi untuk akuarium teman-teman sekalian di rumah silakan dihitung ya volume air yang ada di akuariumnya. Contoh ya, contoh akuarium saya ini yang di belakang ini airnya itu 585 liter kalau nggak salah saya hitung ya, dari ukuran 150 cm, lebarnya 60, tingginya 65, jadi dapatlah 585 liter teman-teman. Jadi di situ barulah dibagi 30 teman-teman, dibagi 30 dapatlah jumlah ikan yang dipelihara di dalam akuarium ini. Karena misalnya kita mau pelihara lebih dari rumusan tadi boleh-boleh saja, akan tetapi biasanya kita akan kerepotan sendiri merawat airnya teman-teman, karena airnya cepat sekali kotor. Jadi usahakan ikuti saran dan juga rumusan untuk memelihara ikan mas koki di akuarium. Kalau misalnya teman-teman punya akuarium 60 cm, 60 kali 40, tingginya 40, secara hitungan airnya kalau nggak salah itu 96 liter. Nah bisa teman-teman pelihara 4 ekor ikan mas koki ya, hitungannya kan 96 liter ya, oke lah kita pelihara 4 ekor ikan mas koki dan 1 ekor ikan magpie. Kalau misalnya lebih lagi kasihan dari ikan mas kokinya karena ruangannya cukup sempit, kemudian kita pelihara ikannya terlalu banyak. Jadi populasi ikan ini yang bisa membuat air akuarium kita itu tetap bertahan kejernihannya, karena kita peliharanya sesuai dengan rumusan. Kemudian ikannya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya akuarium 60 cm kita diisi 4 ekor ikan ya, kita merawatnya mudah dan juga airnya tidak cepat kotor, ikannya juga tidak banyak yang membuat kotoran. Jadi disitulah yang membuat air akuarium kita itu tetap bersih dan juga jernih teman-teman. Kemudian terakhir, faktor yang terakhir yaitu perawatan teman-teman. Bagaimana kita mau akuarium kita itu tetap jernih, bersih dan juga kristal clear kalau kita tidak merawat. Jadi faktor yang keempat ini adalah perawatan teman-teman. Perawatan tadi mulai dari merawat power head ya, pompa akuarium, kita bersihkan mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali.
Kemudian media filter mekanis itu dibersihkan teman-teman ya, setiap minggu atau 3 hari sekali ya. Kalau misalnya teman-teman sibuk bisa 1 minggu sekali ketika menguras air akuarium. Jadi media filter mekanis itu bisa dibersihkan, bisa juga diganti ya. Contohnya kapas putih. Kalau misalnya kapas putihnya masih bisa dibersihkan, disemprot menggunakan air mengalir, masih bisa digunakan, digunakan lagi. Kalau misalnya tidak bisa lagi, busanya busa dakronnya itu lepas ya ataupun terbuyar, itu bisa diganti dengan yang baru teman-teman. Karena kalau untuk filter yang putih ini ya, busa dakron ini biasanya 2 atau 3 kali itu digunakan itu bisa hancur teman-teman. Bahkan ada yang jenis yang 1 kali digunakan itu bisa hancur teman-teman. Jadi kalau misalnya tidak bisa digunakan lagi, silakan diganti yang baru teman-teman. Jadi perawatan media filter mekanis. Kalau biologis itu teman-teman tidak perlu dibersihkan terus-menerus ya. Bisa teman-teman bersihkan 1 tahun sekali teman-teman. Bahkan tidak dibersihkan bertahun-tahun teman-teman. Saya selama memelihara ikan mas koki di akuarium ini, saya cuma 1 kali membersihkan media filter biologis saya, karena selebihnya itu saya biarkan saja. Karena kalau kita bersihkan terus, maka bakteri baik yang hidup di media filter biologisnya itu akan mati teman-teman. Jadi sebaiknya itu media filter biologis itu 1 tahun sekali dibersihkan, tergantung kondisi ya teman-teman. Kalau misalnya di media filter biologis kita itu banyak sekali lumpurnya, dia seperti lumpur di chamber terakhir, biasanya itu dibersihkan saja teman-teman ya. Cara membersihkan media filter biologis itu cukup gampang ya teman-teman. Bisa aliri saja air dengan semburan yang cukup kencang. Misalnya ya, kita menggunakan pompa, kita aliri di bagian chamber yang kotor ya. Jadi kotoran itu masuk ke akuarium, maka di akuarium itu baru kita sedot menggunakan sifon ataupun penguras air akuarium teman-teman. Jadi perawatan untuk media filter itu untuk mekanis itu harus dibersihkan setiap minggu ataupun 3 hari sekali. Kemudian perawatan di kaca akuarium teman-teman. Nah, kaca akuarium teman-teman bisa menggunakan ya busa untuk membersihkan setiap kali kita kuras ya, kita bersihkan kaca bagian depan, samping ataupun belakang. Seperti saya menggunakan magnet brush ataupun pembersih kaca akuarium yang magnet itu ya, setiap kali kuras ataupun saya rasa ada lumut yang menempel di bagian kaca depan akuarium, langsung saya bersihkan. Kemudian perawatan airnya teman-teman. Jadi kadang kita kondisi air di rumah kita itu ada, misalnya musim penghujan ya, airnya menjadi keruh. Nah itu harus kita filter. Jadi kalau untuk saya, ketika musim banjir itu di tempat saya ini, kondisi airnya berubah. Airnya berubah, mengeluarkan bau yang seperti bau rumput. Jadi di situ saya antisipasi, saya sudah menyimpan air di tong-tong besar. Kebetulan saya sediakan tong tersebut, saya simpan air kemudian untuk mengganti air akuarium di rumah saya teman-teman. Jadi 4 faktor tadi kalau teman-teman penuhi, maka air akuarium teman-teman sekalian bisa bertahan kejernihannya 1-2 minggu teman-teman. Mulai dari populasi ikan ya diperhatikan, kemudian merawat filterisasi ya, kemudian perawatan dan juga sumber air yang kita gunakan untuk mengisi air akuarium kita. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai 4 faktor yang membuat air akuarium kita itu bersih, jernih, dan sehat untuk ikan mas koki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.